Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam kelas daring mata pelajaran kimia. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Minggu kemarin pertemuan perdana kalian sudah berkenalan dengan Bapak. Untuk pertemuan kedua kali ini nanti kalian akan coba memahami tentang salah satu sifat larutan ya, yaitu sifat koligatif larutan. Satu pesan dari Bapak, tolong jaga mata kalian karena pembelajaran daring ini kemungkinan sampai akhir Desember ya, artinya kalian selama 6 bulan ke depan terus mantengin HP kalian, terus mantengin gadget kalian ya. Banyak sedikit tentu saja akan berpengaruh terhadap indera penglihatan kalian, terutama mata. Oke, langsung saja kita lihat. Sebelum dimulai, persiapkan buku catatan kalian. Apapun yang nanti Bapak paparkan silahkan tulis dengan serapi dan selengkap mungkin ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ada latihan, tulis juga nanti di buku latihan kalian, karena pernah Bapak bilang juga bahwa ilmu itu diikat dengan menuliskannya, itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, kemudian niatkan agar kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan niatkan untuk nilai, untuk mendapat pujian dan sebagainya, tapi niatkan agar kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan besarnya adalah, kalian pernah memasak di dapur atau melihat ibu kalian memasak di dapur? Misalnya sayur sop ya. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika memasak sayur, misalnya sayur sop, garam yang ditambahkan itu ketika kuah sayur sudah mendidih atau sudah matang ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalian pernah camping atau berkemah untuk menghindari hewan seperti lintah atau ular, di sekeliling tenda kalian ditaburi garam? Itu pertanyaan kedua. Nanti kalian jawab menggunakan konsep kimia ya, khususnya sifat koligatif larutan. Baik, kita akan bahas juga nanti jawaban yang benarnya di pertemuan keempat. Kita lihat dulu silabusnya, kurikulum sifat koligatif larutan, apa saja yang harus kalian pahami. Oke, yang pertama, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan ya. Ada 2 poin, yaitu 1.2 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan ya. Jangan jauh-jauh, yang ada di sekitar kalian saja ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua atau 1.3 membedakan sifat koligatif larutan elektroid dan larutan non elektroid. Oke, 2 saja. Poin-poin lebih detailnya bisa dilihat dari sini di slide. Ada 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap ya, penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Ini detailnya nanti kalian akan berkenalan dengan diagram PT atau tekanan suhu, menganalisis, menyimpulkan penyebab sifat koligatif larutan, kemudian sifat koligatif larutan elektroid dan non elektroid ya, merancang, melakukan praktikum sifat koligatif larutan, serta melaporkan hasil percobaan. Nanti kalian harus melakukan percobaan sendiri. Betul tidak sih bahwa sifat koligatif larutan itu salah satunya bisa menurunkan titik beku ya, atau bisa menaikkan titik didih? Nah, kalian coba buktikan. Silahkan dibaca slide-nya. Yang terakhir, memaparkan terapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat es krim, memasak,
mencegah masuknya lintah menggunakan garam. Oke, masuk ke poin kedua. Apa itu sifat koligatif larutan? Apa sih larutan sebetulnya? Secara sederhana seperti ini. Kalau kalian mempunyai aquades itu air yang sudah didestilasi sehingga hanya mengandung molekul H2O, itu aquades. Taruhlah beberapa mililiter, masukkan sejumlah zat, contoh garam dapur yang paling mudah kalian dapatkan, dimasukkan. Oke, kita aduk sampai larut. Ini yang dinamakan larutan. Sangat sederhana. Sifat-sifatnya homogen, yaitu sudah tidak tampak lagi air garam dapurnya ya, karena dia sudah melarut. Ada dua komponen, zat pelarut dan zat terlarut. Air sebagai zat pelarut dan garam dapur sebagai zat terlarut. Banyak lagi contoh larutan, misalnya cuka, larutan cuka ya, larutan gula pasir, larutan asam sorbat dan sebagainya. Kemudian kita lihat sifat-sifatnya, misalnya untuk larutan garam dapur, warnanya bening, rasanya asin dan sebagainya. Adanya kenaikan titik didih, kemudian adanya penurunan titik beku. Nah, sifat-sifat yang tidak bergantung pada jenis zat. Jadi jenis zat itu garam dan gula, misalnya itu kan beda jenisnya tuh. Nah, sifat koligatif larutan hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya. Jadi kalau garam dapur kita tambahkan ke dalam air sebanyak 1 mol, kemudian gula pasir juga 1 mol, nah itu nanti sifat koligatifnya bisa kita katakan hampir sama ya. Yang jelas sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada jumlah zat, tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Ayat 4 yang sudah tadi kita singgung di depan. Oke, langsung saja penurunan tekanan uap. Oke, kita lihat grafisnya seperti ini. Andai kata kita punya gelas ajaib ya, maka akan tampak molekul air seperti di gambar berikut ya. Oke, ini air dalam bentuk cair ya. Yang biru ini molekul air H2O, kemudian yang di atas ini uap air, air dalam bentuk gas. Wadahnya wadah tertutup. Berapapun suhunya, jika air kita diamkan maka air itu akan menguap walaupun tidak mendidih. Ingat ya, air itu menguap, tentu saja dalam kadar yang sangat sedikit. Nah, bagaimana kalau ditambahkan zat terlarut, misalnya garam dapur, yang sebelah kiri ini air murni atau zat pelarut murni, kita tambahkan garam dapur, maka molekul-molekulnya akan bercampur dengan molekul garam dapur ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jika wadah itu tertutup, maka tadi Bapak sudah jelaskan air itu akan menguap walaupun tidak mendidih ya. Kalian bisa buktikan kalau kalian punya gelas isi air kemudian tutup dengan wadah dengan tutupnya. Tunggu 1-2 hari, maka akan timbul titik-titik embun di bawah tutup tersebut. Nah, bagaimana grafis molekulnya? Oke. Yang sebelah kiri air murni, ini molekul-molekulnya akan menguap ya. Ingat, wadahnya tertutup ya, ini tertutup. Nah, ketika kita diamkan 1-2 hari, maka ada molekul-molekul air yang berubah menjadi uap air. H2O dalam bentuk cair akan berubah menjadi H2O dalam bentuk gas. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 molekul
air yang berubah menjadi gas atau berubah menjadi uap air. Nah, apa yang terjadi jika garam dapur ditambahkan? Oke, sama, kita diamkan 1-2 hari, maka yang terjadi adalah karena di sini ada molekul garam dapur, sehingga molekul-molekul air di permukaan akan sedikit terhalang ketika akan berubah wujud menjadi uap air. Kita lihat di sini molekul air yang berubah menjadi gas hanya 6. Asalnya 8 menjadi 6. Apa artinya? 8 ke 6 itu berkurang atau turun ya. Artinya ada penurunan tekanan uap. Nah, yang dapat menguap hanya molekul air atau molekul zat pelarut. Sedangkan zat pelarutnya tidak berubah wujud ya. Jadi tekanan uap yang ada di dalam gelas itu hanya dari molekul air. Nah, ini yang Bapak bilang, kalau kalian punya gelas kemudian isi air, tutup, diamkan 1-2 hari, maka di bawah tutupnya akan muncul titik-titik air. Oke, kesimpulannya, larutan mengalami penurunan tekanan uap karena adanya zat terlarut yang ditambahkan. Oke. Bagaimana dengan kenaikan titik didih? Kita lihat bagaimana konsepnya. Delta TB simbolnya, T itu dari temperatur atau suhu, sedangkan B dari boiling, artinya didih atau mendidih. Sebelum kita bahas kenaikan titik didih, apa sih artinya mendidih itu? Apa sih artinya titik didih itu? Pernah memasak air ya, kalau ada wadah kemudian kita panaskan, tidak langsung mendidih, tapi kita butuh waktu cukup lama tergantung api yang digunakan ya. Yang jelas kita butuh waktu agar air tersebut mendidih. Dalam konsep kimia, mendidih itu mempunyai arti tekanan uap larutan sama besarnya dengan tekanan udara luar. Jadi tekanan uap yang tadi ya, tekanan yang ada di sekitar wadah itu sama besarnya dengan tekanan udara luar, itu akan mendidih. Kalau tidak sama, sampai kapanpun tidak akan mendidih. Contoh, di pantai atau di permukaan air laut itu tekanan udara luarnya 1 atmosfer, 1 atm. Air mendidih 100 derajat Celcius. Untuk mencapai tekanan 1 atm atau 1 atmosfer ya, air perlu suhu sebesar 100 derajat Celcius untuk mendidih. Itu di permukaan air laut yang tekanan udaranya 1 atmosfer. Bagaimana dengan tekanan udara di atas gunung? Pernah hiking? Coba, berapa tekanan udaranya? Lebih besar atau lebih kecil? Oke, ternyata tekanan udara di pegunungan itu kurang dari 1 atmosfer. Bisa 0,8 atau 0,9. Sehingga untuk mendidih, air tidak perlu mencapai 100 derajat Celcius. Artinya di bawah 100 derajat Celcius air sudah mendidih. Sekarang bagaimana kalau di bawah permukaan air laut? Nah, tekanannya ternyata lebih dari 1 atmosfer, sehingga air memerlukan suhu lebih dari 100 derajat Celcius untuk mendidih. Nah, penjelasannya seperti ini. Lihat grafis. Kalau tekanan udara luar ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, katakanlah tekanannya 1 atmosfer, maka tekanan di sekitar wadah juga harus 1 atmosfer atau 8 molekul. Kalau tepat sama, maka air di dalam wadah mulai mendidih. Berbeda dengan larutan ya, atau air yang sudah ditambahkan zat terlarut.
ketika tekanan udara luar 1 atmosfer, misalnya di sini ada 8 molekul, suhu 100 derajat itu baru memiliki tekanan di bawah 1 atmosfer. Ingat, tadi penjelasannya adanya penghalang dari zat larut sehingga molekul yang berubah wujud menjadi gas atau uap air hanya 6, artinya berkurang. Bagaimana agar larutan tetap mendidih? Kita perlu panas yang berlebih, artinya suhu yang diperlukan harus lebih dari 100 derajat Celcius. Oke, nah karena suhunya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius untuk mendidihkan larutan, kita ambil kesimpulan bahwa larutan mengalami kenaikan titik didih yang semula kalau air murni itu 100 derajat Celcius untuk mendidih. Nah, untuk larutan tentu saja bisa menjadi 101 atau 102 derajat Celcius. Baik, itu konsep kenaikan titik didih. Terakhir, yang ketiga, penurunan titik beku, simbolnya delta TF. T dari temperatur, F dari freezing, beku atau membeku. Kalian harus paham bahwa nanti kalau praktikum atau di lab kimia, ketika Bapak atau siapapun mengatakan suhu kamar, itu artinya suhunya 25 derajat Celcius ya. Misalnya ada wadah diisi air pada suhu kamar, artinya pada suhu 25 derajat Celcius. Molekul-molekul air itu terus-terusan bergerak, walaupun dalam keadaan cair itu bergeraknya tidak sebebas dalam keadaan uapnya ya, tapi dia tetap bergerak. Kita dinginkan misalnya sampai 0 derajat Celcius. Nah, kemudian apa jadinya kalau kita tambahkan garam dapur lagi ya? Ternyata ada gangguan dari zat larut atau dari molekul garam dapur tadi, sehingga ketika si molekul air akan membeku karena suhunya diturunkan. Oke. Nah, karena ada penghalang, molekul air menjadi kesulitan untuk membeku. Nah, tentu saja suhunya harus terus diturunkan, bisa jadi sampai misalnya minus 1,7 derajat Celcius baru dia bisa membeku. Oke, kesimpulannya yang tadi, ketika air murni kita dinginkan sampai 0 derajat Celcius itu sudah membeku, maka larutan garam dapur itu harus mencapai suhu minus untuk sama-sama membeku. Itu penjelasannya. 3 jenis sifat koligatif larutan. Satu lagi, tekanan osmotik, akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komen ya, boleh di Classroom atau di komen YouTube. Oke, konsep sifat koligatif sudah Bapak paparkan secara singkat. Kalian bisa mencari dari sumber lain untuk lebih memahaminya. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian mengisi daftar hadir sekaligus kalian mengerjakan latihan. Linknya sama, jadi tinggal klik link daftar hadir, nanti muncul kurang lebih pukul 1:30 ya. Nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 40-60 menit untuk mengerjakan latihannya. Sebelum Bapak akhiri, untuk pertemuan pekan depan sesuai agenda, kalian akan menganalisis video menggunakan aplikasi Edpuzzle. Ada sedikit tutorial tentang Edpuzzle. Sudah diinstal semua ya Edpuzzle-nya, aplikasi Edpuzzle-nya. Kalau belum, masih ada waktu 1 minggu, silakan kalian install aplikasi Edpuzzle. Kalau kalian menggunakan
laptop atau komputer, oke, kalian bisa mencari di search engine, tulis saja Edpuzzle seperti ini, Edpuzzle ya. Kemudian nanti akan muncul edpuzzle.com. Langsung diketik. Jadi kalau kalian menggunakan komputer atau laptop tidak perlu menginstal aplikasinya. Setelah muncul Edpuzzle, halaman Edpuzzle, klik login untuk I'm a student ya, jangan I'm a teacher. Klik saja. Oke, bisa menggunakan akun Gmail kalian. Nah, ini kita klik oke. Di bawahnya nanti ada sign with Google. Nah, kalian silahkan, contohnya di sini akun Bapak, tinggal diklik saja, nanti diminta passwordnya ya. Kalau belum masuk, ini kebetulan sudah. Contohnya di sini ada kelas kimia. Nah, tunggu kapan waktu yang Bapak tugaskan. Berarti Selasa jam 7 ya untuk IPA. Kalau yang IPS berarti hari apa? Kamis jam 11. Nanti akan muncul di tugas kelas sesuai dengan hari dan jamnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini contoh saja. Nanti akan muncul di tugas kelas Edpuzzle. Ini tentang binari kebetulan. Tinggal diklik. Oke, lihat tugas. Kemudian klik Edpuzzle-nya. Nanti akan masuk ke aplikasi Edpuzzle ya. Yang menggunakan laptop nanti akan muncul halaman atau laman Edpuzzle. Play video, kalian tonton baik-baik, catat apa yang ada di sana ya, amati dan pahami. Nanti di tiap segmen akan muncul pertanyaan. Lihat titik-titik di bawah indikator play. Oke, nah begitu sampai di dot segmen atau di titik segmen akan muncul pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, baca, tinggal dijawab, pilih jawaban yang betul. Di sini misalnya, oke, taruhlah bisa 2, bisa lebih dari 1 ya. Oke, nanti akan muncul hasilnya apakah jawaban kalian betul atau salah. Continue, melanjutkan menonton video. Tidak bisa di skip karena Edpuzzle tidak mengizinkan kalian untuk men-skip video. Tapi untuk mengulangnya bisa. Tunggu sampai segmen berikutnya terlewati ya. Nanti muncul pertanyaan kedua seperti ini. Oke, nah ini segmen kedua, pertanyaan lagi. Nah, tinggal kalian jawab. Kalau esai kalian tinggal tulis, kalau G kalian tinggal pilih mana jawaban yang paling benar. Oke, ini esai, misalnya desimal. Oke. Nah, rewards, ada rewards, artinya rewards ya. Kalian bisa mengulang. Jadi tadi ada continue dan rewards. Nah, kalian tinggal pilih untuk mengulang tayangan sebelumnya. Di akhir, kalau ini rewards, oke, ya, pilih rewards. Jadi nanti akan kembali ke segmen sebelumnya. Hasilnya akan muncul. Kalau kalian sudah selesai, oke, nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti langsung kalian bisa melihat hasilnya. Di Classroom juga nanti akan otomatis muncul hasil dari pekerjaan kalian. Baik, itu saja dari Bapak di pertemuan kedua kali ini. Jangan lupa download aplikasi Edpuzzle untuk pertemuan pekan depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.